Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya teman-teman. Di channel saya ini, saya masih akan terus memotivasi. Saya juga masih akan terus memberikan edukasi, masih akan terus juga memberikan semangat kepada teman-teman semua yang saat ini masih berjuang untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety disorder atau kecemasan berlebih ya teman-teman. Nah, selain saya itu ingin memberikan semangat kepada teman-teman semua, jadi tujuan saya membuat video-video seperti ini, selain saya ingin memberikan semangat, motivasi, dan edukasi, saya juga ingin mencoba untuk memberikan ketenangan, untuk memberikan kenyamanan juga di hati dan di pikiran teman-teman semua yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya dari yang namanya gangguan asam lambung yang disertai juga dengan GERD, disertai juga dengan anxiety atau kecemasan berlebih, serta ratusan sensasi ya yang kalian rasakan silih berganti setiap harinya. Karena menurut pengalaman saya ya teman-teman, ketika saya dulu sedang terkena gangguan asam lambung, ketika sedang parah-parahnya, sampai sudah mau mulai membaik pun rasa nyaman itu tidak ada ya teman-teman. Rasa nyaman, rasa bahagia, rasa ketenangan itu hampir tidak pernah merasakan. Makanya saya tahu betul apa yang kalian rasakan. Jadi saya membuat channel seperti ini, membuat video-video seperti ini tujuannya adalah untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan di hati dan di pikiran teman-teman semua yang saat ini masih merasakan rasa tidak nyamannya dari gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety atau kecemasan yang berlebih ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi pada pada video saya kali ini saya akan membahas tentang ketika saya itu menghadapi sensasi ya teman-teman. Ketika sensasinya muncul, langkah-langkah apa yang saya lakukan ketika banyak sensasi yang muncul ya, entah itu di bagian kepala, di bagian perut, atau di bagian dada, pokoknya di seluruh tubuh ya, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala silih berganti sensasi yang muncul. Saya selalu ada penanganan ya teman-teman ya, dan saya akan membagikannya kepada teman-teman semua yang saat ini sedang menyimak video ini ya. Jadi buat teman-teman yang sedang menonton video ini, bisa tonton videonya itu dengan tenang, dengan nyaman ya, simak aja, relax aja ya teman-teman ya. Bisa sambil rebahan atau kalian juga bisa sambil tidur-tiduran ya, supaya kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan ya teman-teman. Nah oke teman-teman, untuk teman-teman juga yang saat ini baru menemukan channel saya ini dan menemukan video saya ini, teman-teman bisa bantu juga subscribe-nya supaya channel saya ini bisa jauh lebih berkembang lagi ya. Ketika channel saya ini sudah bisa berkembang, maka akan banyak lagi teman-teman di luar sana yang akan termotivasi. Mungkin mereka yang sudah mulai putus asa, yang sudah mulai lelah, takut, tidak nyaman ya. Ketika mereka merasakan seperti itu dan mereka menemukan video-video seperti ini, mereka akan kembali semangat lagi, mereka akan kembali bangkit lagi, dan mereka akan kembali percaya lagi bahwa untuk gangguan asam lambung, GERD, yang juga disertai dengan anxiety atau kecemasan berlebih itu bakalan bisa membaik, seiring berjalannya waktu akan bisa normal lagi. Nah itu tujuan saya seperti itu ya teman-teman ya. Dan oke, buat teman-teman juga yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih ya. Jadi kita kembali langsung ke topik ya teman-teman. Nah jadi dulu ketika sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, banyak sekali sensasi yang saya alami ya. Terutama itu di bagian perasaan ya teman-teman ya, di bagian pemikiran, terus kemudian dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, setiap harinya itu tidak ada pernah redanya ya. Nah jadi seperti contohnya ya, perut kembung, kelayangan, lalu kemudian jantung debar-debar, terus badan lemes, oleng ya. Itu semua saya rasakan ya teman-teman ya. Sensasi-sensasi yang mungkin menurut teman-teman saat ini itu menakutkan, itu semuanya sudah saya rasakan.
Nah, bagaimana cara penanganannya? Teman-teman bisa simak ya, teman-teman ya. Jangan di skip-skip videonya supaya teman-teman itu bisa paham. Nah, jadi saya akan memberikan contoh ya, teman-teman ya. Ketika saya menangani ketika nafas terasa sesak ya. Nafas terasa sesak itu sering sekali dulu saya alami juga ya. Seperti saya contohkan dulu seperti apa sensasinya. Nah, jadi sensasinya itu ketika nafas terasa sesak, ketika saya ambil nafas ya, ketika saya menghirup nafas itu terkadang nafasnya itu pendek, terus kemudian tarik nafas panjang itu nggak plong, terus kemudian seperti ada yang mengganjal di bagian perut, ada yang penuh di bagian perut sampai tembus ke punggung ya, sehingga tarik nafas itu sangat sulit ya teman-teman ya. Terus kemudian dada juga terasa seperti penuh ya, tembus sampai ke punggung ya. Lalu kemudian di badan itu rasanya nggak nyaman. Selain di badan rasanya nggak nyaman, di kepala juga rasanya seperti keleyengan ya, nggak nyaman juga. Lalu kemudian di perasaan juga jadi was-was dan gelisah. Terus kemudian di pikiran juga jadi ketakutan ya, apakah terkena penyakit berat atau kena gangguan-gangguan yang berat ya. Nah, itu selalu muncul di pikiran saya. Nah, ketika saya sudah tahu ternyata itu dari mana asal muasalnya ya sensasi-sensasi itu, akhirnya saya bisa menanganinya dengan biasa ya, seperti biasa. Nah, cara saya menanganinya adalah dengan cara ketika sensasi itu hadir, sesak nafas itu hadir, saya harus cari tahu dulu sesak nafasnya itu timbul dari mana. Contoh misalkan saya sedang sesak nafas. Nah, ketika saya sedang sesak nafas, nafas terasa berat, terus kemudian diiringi juga dengan perut terasa begah, tembus sampai ke punggung, itu berarti tanda bahwa sedang ada penegangan otot. Nah, jadi penegangan otot di sini bisa diakibatkan dari kita terlalu banyak berpikir dan kemudian dari sensasi asam lambungnya juga. Nah, jadi ketika kita sedang banyak berpikir, semua otot di tubuh kita itu merasakan tegang. Dan ketika kita merasakan tegang, tentu saja otot-otot di sekujur tubuh kita itu merasakan tegang, terutama otot-otot di bagian perut, otot-otot di bagian dada. Nah, akhirnya ketika tegang, akhirnya kita tarik nafasnya itu susah, dan akhirnya menimbulkan kecemasan, dan kecemasan itu sendiri akan menimbulkan asam lambung yang berlebih. Dan ketika si asam lambungnya itu berlebih, maka akan banyak gas di sana. Ketika otot kita tadi itu merasakan tegang, dan akhirnya gas yang mau keluar tadi, yang seharusnya gasnya itu bisa dikeluarkan lewat sendawa, bisa dikeluarkan lewat buang angin. Karena otot di sekujur tubuh kita itu semuanya mengalami ketegangan, akhirnya kita merasakan begah karena banyak gas, dan seharusnya si gas itu tadi keluar, tetapi gasnya tadi nggak mau keluar, dan akhirnya si lambung tadi itu mengalami penekanan yang sangat hebat, dan akhirnya menimbulkan otot menjadi tambah tegang. Dan ketika tegang, ototnya menjadi tidak rileks ya teman-teman ya. Jadi harus teman-teman ketahui bahwa di tubuh kita itu terdiri dari otot, beberapa persennya itu terdiri dari otot semua. Sehingga ketika kita merasakan kembung, begah, terus kita banyak gas dalam lambung, ketika kita menghirup nafas itu akan menjadi pendek karena banyak penekanan di dalamnya. Dan akhirnya yang saya lakukan adalah bagaimana caranya supaya si gasnya ini keluar. Ketika gasnya itu sudah keluar lewat sendawa, sudah keluar lewat buang angin, dan akhirnya nanti ototnya akan kembali rileks lagi, akan kembali mengendur lagi. Nah, itulah yang saya lakukan. Nah, lalu bagaimana supaya si gasnya itu bisa keluar? Yang saya lakukan adalah dengan cara sering mengkonsumsi air hangat ya teman-teman ya. Sensasi apapun yang hadir di dalam tubuh saya kenali dulu. Oh iya, saya mengalami keleyengan, saya mengalami perut begah, saya mengalami nafas sesak, saya mengalami jantung debar-debar, saya mengalami badan sempoyongan, mengalami oleng, kepala nyeri. Yang saya cetuskan dalam pikiran saya pertama adalah
oh iya, saya sedang terkena gangguan asam lambung, ada gas lambung yang berlebih di sana. Kenapa dia nggak mau keluar? Karena ototnya semuanya pada tegang. Terus bagaimana supaya ototnya ini nggak tegang? Supaya ototnya ini rileks? Saya bantu dengan cara minum air hangat. Hangatnya benar-benar hangat ya teman-teman ya, hangat-hangat kuku, tapi dia agak lebih hangat lagi. Dan ketika saya mengalami sensasi itu muncul, lalu kemudian saya cepat-cepat langsung ambil air hangat, lalu saya minum secara perlahan. Nah jadi ketika sudah minum air hangat, nanti ototnya akan rileks, terus kemudian akan sendawa. Dan ketika sendawa, nanti semua sensasi itu akan berkurang. Dan kita sering minum air hangat, nanti sensasinya akan hilang. Ketika saya belum makan, saya langsung ambil makanan gitu ya. Saya isi perutnya supaya si cairan asam lambung tadi itu bisa terpakai, karena kita makan akhirnya dia mencerna makanan kita biar tidak menjadi lebih parah lagi. Karena kalau misalkan perut kita dalam keadaan kosong, tidak kita isi, lalu kemudian si asam lambungnya itu muncul, maka nantinya si dinding lambung itu akan tergerus dengan si asam lambung kita, karena asam lambung kita terlalu asam sekali ya teman-teman ya. Nah jadi yang saya lakukan seperti itu ya teman-teman ya. Semua sensasi yang hadir dalam tubuh kalian yang saat ini sedang terkena gangguan asam lambung, kalian jangan berpikir kemana-mana dulu ya teman-teman ya. Jangan berpikir ke arah penyakit-penyakit yang berat dulu. Ketika kalian sudah didiagnosa sama dokter, kalian sudah pernah diperiksakan oleh dokter bahwa kalian itu sekarang saat ini sedang mengalami yang namanya gangguan asam lambung, atau GERD, anxiety, atau dispepsia fungsional, atau dispepsia organik, gangguan pencernaan segala macam jenisnya ya. Nah, jadi kalian harus itu patokannya di situ. Jadi ketika kalian merasakan sensasi, yang harus kalian lakukan adalah penanganannya ya teman-teman, yaitu sadari bahwa kalian sedang terkena yang namanya gangguan asam lambung, berarti ada gas lambung yang berlebih di situ. Ketika kalian merasakan sensasi, dan hal utama yang harus kalian lakukan adalah kalian sadari bahwa kalian terkena gangguan asam lambung dan kemudian banyak gas di situ, dan gasnya harus dikeluarkan. Karena kalau gasnya tidak dikeluarkan akan menimbulkan banyak sensasi yang bermunculan seperti perut begah, kelayangan ya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah keluarkan gasnya. Dengan cara apa keluarkan gasnya? Dengan cara minum air hangat. Terus kemudian kalau misalkan kalian belum makan, ya diisi perutnya. Kalau misalkan kalian sudah minum air hangat, kalian sudah makan tapi masih begah juga, kalian lakukan gerakan-gerakan kecil seperti stretching ya teman-teman ya, peregangan otot, terus kemudian dibawa jalan-jalan sebentar ya, supaya si otot-otot dalam tubuh kalian itu menjadi rileks. Dan ketika kalian rileks, nanti kalian akan sendawa. Dan ketika kalian sudah sendawa, pasti sensasinya akan hilang ya teman-teman. Seiring berjalannya waktu, nanti sensasinya akan berkurang dan hilang. Nah, tapi ingat ya teman-teman ya, itu akan muncul lagi kalau misalnya pencernaan kalian belum sembuh total. Itu akan muncul terus-menerus. Yang harus kalian lakukan adalah bagaimana caranya supaya sensasinya nggak hadir. Ya lakukan terus penanganannya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu saya selalu melakukan itu terus melakukan seperti itu ya teman-teman ya. Ketika sensasi hadir mulai dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, sensasinya hadir, yang saya lakukan hanya itu saja. Minum air hangat, terus kemudian jangan berpikir yang kemana-mana. Kalau misalkan belum makan, ya makan, supaya memicu supaya si gas lambungnya tadi itu supaya keluar, supaya menjadi sendawa, supaya menjadi buang angin. Nah, ketika kalian sudah merasakan enakan, kalian ingat-ingat, ketika kalian muncul lagi sensasinya, kalian tangani lagi. Ketika muncul lagi sensasinya, kalian tangani lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi itu tipsnya, caranya seperti itu ya teman-teman ya, yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.